Tahukah Anda bahwa dalam setiap pendistribusian barang itu tidak hanya ke para konsumen aja, melainkan bisa untuk diri kita sendiri. Nah, kenapa kok bisa gitu? Nah, dan bagaimana sih cara alurnya supaya ada pemakaian barang sendiri? Mau tahu lebih lanjutnya? Saksikan di video kali ini. Halo, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Muhammad dari The Consulting Business Consultant. Ya, kali ini saya ingin memberikan atau men-sharingkan kepada Bapak Ibu semua terkait seputar bagaimana sih alur untuk pemakaian barang sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin men-sharekan ke Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk klik tombol subscribe YouTube channel kami yaitu theconsulting.id, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya Bapak Ibu semua nantinya akan mendapatkan notifikasi seputar konten-konten video kami yang akan kita upload setiap minggunya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Oke, kita kembali lagi ke topik awal tadi berkaitan dengan bagaimana sih alur untuk pemakaian sendiri ya, atau pemakaian barang sendiri khususnya untuk perusahaan retail. Nah, kali ini kenapa sih setiap barang itu tidak hanya dikasihkan ke konsumen tapi bisa dipakai untuk kita sendiri. Nah, gimana caranya supaya barang ini atau alurnya secara standarisasinya itu seperti apa sih supaya bisa terkontrol dengan baik. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait alurnya, pemakaian barang sendiri itu dibagi menjadi dua. Pemakaian sendiri itu bisa untuk apa? Untuk usaha atau untuk produksi kembali, atau bisa digunakan oleh kita sendiri sebagai, misalkan kita sebagai ownernya, pemilik usahanya, itu bisa kita pakai barangnya kita sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kalau barang itu mau didistribusikan kembali untuk produksi, misalkan kayak dari bahan baku kayu, nah itu kan akan diolah menjadi barang setengah jadi. Nah, nanti barang setengah jadinya ini bisa dipakai untuk produksi yang lain misalkan. Nah, itu misalkan bahan baku kayu ya. Nah, bahan baku kayu ini nantinya itu kan bisa dipakai lagi, kan pasti dari kayu ya, kayu jati diolah menjadi barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadinya ini kita ambil, kita misalkan pakai untuk apa? Misalkan untuk pakai penyangga meja atau dan lain sebagainya. Itu contoh kalau misalkan penggunaan pemakaian barang sendiri untuk produksi selanjutnya atau produksi ya. Tapi kalau untuk pemakaian untuk pribadi, misalkan katakanlah gini, saya usahanya itu alat aksesoris misalkan. Nah, aksesoris ini mau saya pakai untuk acara saya, misalkan untuk acara anak saya ulang tahun misalkan. Jadi aksesoris misalkan kayak semacam bando atau mahkota. Nah, nanti dari situ saya ambil barangnya, nah nanti saya pakai untuk saya fungsikan untuk penggunaan pribadi. Nah, gimana sih cara alurnya? Jadi langkah awal yang harus dilakukan itu kita harus membuat pengajuan barang dulu atau permintaan barang yang pertama ya. Jadi kita minta atau buat semacam form permintaan barang ke pihak gudang. Nah, nanti si gudang akan mengecek apakah barangnya ini nanti mau sudah ada yang pesan atau memang belum terjualkan barang tersebut. Jangan sampai barang ini yang seharusnya untuk penjualan barang malah dialihkan ke ke ownernya ya, atau istilahnya diambil untuk owner. Nah, itu jangan sampai seperti itu, malah nanti kita secara transaksinya itu malah merugikannya di kitanya. Jadi kalau misalkan kita harus tahu dulu status dari barang ini, kalau memang belum terjual, nah itu baru bisa kita serahkan ke owner. Akan tetapi kalau memang itu statusnya sudah pesanan orang atau pesanan konsumen, jangan sampai barang tersebut diserahkan ke pihak ownernya ya. Itu alur yang pertama. Yang kedua, tadi si gudang nanti menyiapkan barang, udah tahu nih istilahnya, oh barang ini belum terjual, oke, diambil. Nah, nanti dalam hal pembukuannya gimana? Nah, nanti pihak gudang mengeluarkan barang tersebut, misalkan kalau Bapak Ibu semua punya program, jadi istilahnya nanti orang gudang mengeluarkannya dengan menginput pengeluaran barang tersebut sesuai dengan pesanan yang diterima. Nah, nanti secara bagian back office-nya atau adminnya akan melakukan pembukuan apakah nantinya
secara pemakaian barang sendiri ini akan diakui sebagai apa? Transaksi penjualan atau pemakaian untuk pribadi. Misalkan contoh gini, kita ibaratnya kayak asumsinya transaksi penjualan biasa ya. Jadi ya kita buat berarti pengeluaran barangnya nanti melalui apa? Melalui transaksi penjualan atau faktur penjualan. Jadi nanti si bagian gudang ibaratnya kayak membuat asumsinya itu adalah membuat surat jalan, nanti si bagian salesnya itu membuat faktur penjualannya. Tapi kalau misalkan nanti itu pengeluarannya misalkan nanti pengeluarannya sebagai pemakaian pribadi ya, jadi istilahnya nanti secara sama-sama pengeluarannya lewat faktur penjualan untuk mengakali atau pencatat pembukuannya, akan tetapi pengakuannya nanti bukan sebagai hutang piutang melainkan sebagai prive ya, itu nanti akan dialihkan ke akun prive tersebut ya. Jadi prosesnya seperti itu ya Bapak Ibu semua. Kalau untuk terkait alur pemakaian programnya dimulai dari awal, harus buat pengajuan dulu, nanti si gudang nyiapkan barangnya, si bagian adminnya ini membuat apa? Mencatat atas pengeluaran barang tersebut apakah mau diakui sebagai hutang piutang atau sebagai prive. Nah, jadi baru nanti diserahkan ke pihak ownernya tersebut. Jadi seperti itu untuk alur dari pemakaian barang sendiri dari hasil atau dari usaha para retail ya. Jadi seperti itu untuk materi yang ingin saya sampaikan. Apabila ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, bisa di-share video kali ini, dan nanti semoga dengan share video tersebut bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Oke. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dari video konten kami yaitu theconsulting.id, dan sampai jumpa di video selanjutnya.